Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, keluarga Jemaat Kekasih Kristus. Berjumpa kembali di pagi hari ini, Selasa tanggal 4 Juni 2024, dalam renungan pagi bersama saya Pendeta Santi Miawati. Adapun nats renungan pagi yang akan kita cermati bersama didasarkan pada Almanak Nats GKE tahun 2024 terdapat dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26 yang merupakan kelanjutan dari keseluruhan perikop yang berjudul Kejahatan Anak-anak Eli. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang kembali Kau anugerahkan bagi kami. Layakkan kami menjalani hari ini dalam tuntunan dan perkenan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Sehingga dengan memulai setiap langkah awal kerja karya karsa kehidupan kami boleh menjalani dan melakukan segala sesuatu yang kami landaskan dalam ucapan syukur. Oleh karena itu, bekali kami dengan sabda pengajaran-Mu, agar apa yang kami lakukan terarah, dan kami dapat memuliakan nama Tuhan, melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh keberadaan hari-hari kami, dengan segala yang kami lakukan, dengan segala yang kami kerjakan, yang menjadi tujuan dan harapan hidup kami. Berkati orang-orang yang berada di sekitar kami. Berkati semua umat-Mu yang bersandar dalam pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, nats kita hari ini memang merupakan kelanjutan dari nats perenungan yang telah disampaikan pada hari Senin kemarin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Karena memang perikop ini cukup panjang dan terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17 yang mengetengahkan tentang kelakuan-kelakuan buruk yang dilakukan oleh anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Kelakuan yang mendatangkan kesedihan bagi Eli sebagai orang tua, menyaksikan bagaimana anak-anak yang semakin mendewasa, tapi justru semakin berulah dan tidak bisa mengendalikan tindakan, tingkah laku, dan juga pikiran-pikiran jahat yang berujung kepada tindakan-tindakan buruk yang mereka lakukan. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas di dalam ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26 yang saya coba beri judul Pertumbuhan Samuel. Ini memang mengetengahkan tentang seorang Samuel muda sebagaimana nama kitab ini disebutkan. Samuel muda yang semakin hari semakin menunjukkan kedewasaannya, semakin menunjukkan kemampuannya memahami dan mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muda yang walaupun telah diserahkan sejak kecil kepada Tuhan melalui didikan Eli, namun tidak mematahkan situasi, kondisi, dan keadaannya menjadi anak muda yang memiliki semangat dan motivasi baik dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Tentu hal ini tidak hanya mendatangkan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kedua orang tuanya, tapi juga bagi Eli dan bahkan kita sebagai pembaca juga merasakan kebanggaan dan kebahagiaan menyaksikan, karena kita pun bisa berandai-andai dan bisa berpikir, berharap bahwa keinginan yang sama terjadi dalam kehidupan anak keturunan kita, yang ketika satu saat
dari pendidikan yang baik, dari harapan yang baik, maka ia akan bertumbuh dewasa menjadi anak yang menyenangkan, anak yang tidak hanya dewasa dalam usia, tapi juga ia makin dewasa secara rohani. Nah, ibu bapak saudara jemaat kekasih Kristus, kedewasaan rohani seseorang memang seharusnya adalah kedewasaan penuh. Artinya, ia tidak hanya dewasa secara usia, yang kalau kita kaitkan dengan situasi peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupan kita, di mana di setiap hari pertambahan usia selalu ada doa-doa yang diucapkan, yang dirangkai, dan harapan-harapan yang dibangun, yang tertuang dalam doa itu agar setiap yang berulang tahun atau masuk dalam pertambahan usia, ia menjadi pribadi yang lebih baik, ia menjadi pribadi yang lebih dewasa, ia menjadi pribadi yang lebih menyenangkan dan bisa menjadi berkat. Nah, hal ini pula yang hendak digambarkan dalam peningkatan dalam pertumbuhan yang ditunjukkan oleh seorang Samuel, di mana ia dewasa di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Dan ini memberikan gambaran bahwa kedewasaan seseorang memang tidak bergantung pada usia atau berapa tahun dia menjadi orang percaya. Karena mungkin saja seseorang dewasa secara umur, tapi belum tentu ia dewasa secara rohani. Dan kedewasaan rohani seseorang memang berbicara tentang karakter dan buah-buah roh yang dihasilkan dalam hidupnya. Orang yang dewasa rohani memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya, serta menyadari bahwa jalan-jalan Tuhan bukanlah jalannya, waktu Tuhan bukanlah waktunya. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagaimana yang kita jumpai dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya 11. Dan ini yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, tidak hanya menjadi pembelajaran bagi orang-orang muda, bagi anak keturunan kita yang terus bertumbuh, yang seiring dengan pertumbuhannya juga teriring doa-doa dan harapan kita, bahwa ketika ia bertumbuh, ia menjadi semakin dewasa, dan ketika ia semakin dewasa, kedewasaannya seimbang antara kedewasaan jasmani dan juga kedewasaan fisik, kedewasaan rohani. Tapi hal ini juga ditujukan bagi kita, setiap orang tua, setiap orang yang sudah merasa diri dewasa secara usia, namun ternyata tidak ada ruang yang tertutup bagi kita untuk terus belajar bagaimana kita juga bisa mendewasakan diri. Melalui tutur kata, sikap, dan tingkah laku kita. Agar apa yang kita lakukan tidak hanya semata-mata untuk mendatangkan kesukaan dalam diri kita sebagai manusia, atau bahkan tidak hanya sekedar agar kita mendapat pujian dari orang-orang yang berada di sekeliling kita, tapi yang terutama adalah ketika kita menyadari ada tugas dan tanggung jawab yang besar yang kita lakukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa apa yang harus kita tunjukkan adalah apa yang kita kerjakan dalam kerendahan hati, dalam keikhlasan, dalam ketulusan, dan apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah segala yang kita pelajari mampu membawa kita kepada pendewasaan yang diharapkan itu. Dan tentu dampak terbesar dari apa yang kita lakukan itu harus dilatar belakangi, di mana di dalamnya selalu ada ucapan syukur yang kita nyatakan dari sejak kita bangun pagi, sepanjang kita menjalani hari, yang ketika dalam sepanjang hari itu bisa saja kita menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan hati, yang mengecewakan, yang juga memberi kita tantangan dan juga membawa kita kepada pergumulan. Tetapi ketika kita berusaha untuk terus menguatkan diri, menguatkan hati agar diteguhkan oleh Tuhan, sehingga ucapan syukur kita tidak hanya terbatas pada satu saat, pada satu momen, atau pada satu masa saja, tapi dasar dan landasan rasa syukur itulah yang akan menguatkan, meneguhkan kita menjalani hari sepanjang yang kita tempuh dengan segala keadaannya. Dan terutama ketika kita menyadari bahwa memang seharusnya dan sepatutnya lah Tuhan yang memegang kendali atas segenap kehidupan kita. Karena inilah yang ditunjukkan oleh Samuel, dan itu pun nampaknya berdampak pada kehidupan orang tuanya. Karena ketika mereka menyerahkan Samuel dengan sukacita,
dengan keyakinan bahwa apa yang ada pada diri mereka bukanlah milik mereka, tapi apa yang mereka terima dari Tuhan adalah milik Tuhan, dan mereka menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan, maka Tuhan pun memberikan berkat-berkat baru dalam kehidupan mereka. Dan ini menjadi sukacita yang tak terhingga dalam kehidupan Elkana dan Hana. Demikian yang mampu kita renungkan dan bisa kita pahami bersama pada pagi hari ini, Ibu Bapak Saudara, dan kiranya sepanjang perjalanan kita di hari ini terus ada dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita mengharapkan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita apapun rupa dan bentuknya, maka demikian pula halnya kita percaya bahwa perjalanan hidup kita akan menjadi berkat dengan segala kelakuan baik, dengan tutur kata baik, dengan pikiran-pikiran baik, dan juga dengan apa yang kita pahami sebagai tugas dan tanggung jawab kehidupan yang tidak boleh lepas dari ikatan batin, ikatan kasih, dan hubungan yang intens dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan diberkatilah kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, Allah surgawi, Bapa yang penuh kasih dan cinta, yang dengan segala kemurahan-Mu menuntun, mengarahkan, dan tidak pernah membiarkan kami menjalani kehidupan ini hanya dengan kemampuan kami yang memang sungguh terbatas. Terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami kembali pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengajaran-Mu yang menuntun kami agar kami pun terus bertumbuh dalam kasih dan cinta Tuhan, dalam iman dan pengharapan yang benar, dengan motivasi yang besar dan motivasi yang benar, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, yang dapat kami tunjukkan dengan segala kerendahan hati, bahwa apa yang ada pada kami adalah bagian dari apa yang telah Tuhan percayakan untuk kami kelola dengan baik. Nafas hidup, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Biarlah melalui semuanya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati-Mu. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan jemaat yang bertugas di tempat yang telah ditetapkan bagi kami masing-masing. Tentu kami juga menghadapi berbagai situasi, kondisi, dan keadaan. Tapi layakkan kami juga untuk terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan mengerti akan arti dari hadirnya Tuhan dalam hidup kami, agar kami semakin dewasa secara rohani, memiliki kedewasaan yang seutuhnya. Dan kini kami pun hendak berdoa bagi semua jemaat yang kami layani, dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat di lingkungan pelayanan Sang Pamarto Rei 5, Resort GKE Pulang Pisau. Tidak selalu berbagai situasi keadaan berjalan seperti apa yang kami harapkan, tapi kami percaya jemaat Tuhan yang berada di lingkungan pelayanan Sang Pamarto Rei 5 ini adalah mereka yang juga boleh merasakan kehadiran Tuhan berkat kasih penopangan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka saling mendoakan, bagaimana mereka saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Keterbatasan tentu akan selalu ada, tapi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, menjadi kekuatan yang meneguhkan mereka untuk terus bertumbuh menjadi jemaat yang juga dewasa secara rohani, dalam iman yang benar, iman yang besar, pengharapan dan motivasi baik, dan peningkatan hidup berjemaat dalam memenuhi tri panggilan gereja.
akan searas dan sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ada kondisi-kondisi yang dihadapi dalam kehidupan persekutuan pelayanan. Oleh sebab itu kami serahkan senantiasa mereka dalam tangan Tuhan. Bagi yang tengah dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang tengah berduka, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan berikan kelegaan. Yang sedang berjuang untuk memperoleh jalan keluar, maka Tuhan membuat mereka boleh mendapatkan titik terang. Dengan demikian, dari hari ke hari, selalu ada cara umat-Mu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memberikan kekuatan untuk memberkati kehidupan umat dan jemaat-Mu. Demikian pula halnya para pelayan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah jemaat. Diberikan hati yang tulus, yang penuh sukacita, kebahagiaan, kegembiraan dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya. Dan juga diberkati dari setiap apa yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kehidupan sebagai pelayan umat dan pelayan jemaat. Seraya kami juga mendoakan sekalian jemaat lainnya, dan bahkan kami mendoakan persiapan pelaksanaan Pesparawi yang akan berlangsung di Kabupaten Pulang Pisau pada akhir bulan Juni sampai awal Juli ini. Segala bentuk persiapan dan setiap orang yang terlibat, bahkan doa-doa yang kami rangkai, kami nyatakan kepadamu. Dengarkanlah kami ya Tuhan, kami mohon kasih, penyertaan dan berkat-Mu atas setiap kegiatan, atas setiap persiapan, atas setiap pelaksanaan, dan semua kontingen yang pada saatnya mempersiapkan diri untuk menuju ke Kabupaten Pulang Pisau ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengan segala ungkapan syukur, penyerahan diri penuh, kami berseru dan berharap serta berdoa kepadamu, dan layakkan kami untuk merespon juga setiap karya, karsa, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah jemaat. Dengan satu tanggung jawab bersama, bahwa inilah kami, pakailah kami menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati hari, selamat beraktivitas. Tuhan menolong.